Halo sahabat anime, selamat datang di channel Anto Ayaks. Dan sebelumnya admin doakan semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik saja. Untuk kali ini, admin akan membawakan lanjutan cerita Akatsuki no Yona Season 2, di mana ini merupakan video pembahasan part ke-9, yang kalau di manganya ada pada chapter 68. Untuk sampul pada chapter kali ini, nampak Hak yang menutupi sebagian wajahnya dengan kerudung. Adapun judul chapternya, yaitu mereka yang melindungi api. Di awal chapter, Kyoga mengingat perkataan ayahnya, yang mempercayakan kastil Saika kepadanya sebagai penerus kepala suku api. Dia kemudian berjanji untuk melindungi kastil Saika seperti permintaan ayahnya. Sejak kecil, Kyoga sering membaca kisah Raja Hiryu dan pasukan naganya yang menghentikan kekacauan kerajaan Koga dulunya. Awalnya Kyoga sendiri tidak percaya akan kisah tersebut, dan menganggap bahwa kekuatan para naga hanyalah tambahan dalam cerita. Tapi ayahnya Jenderal Kansu Jin datang. Dia mengatakan kepada Kyoga, bahwa Raja Hiryu itu nyata dan merupakan penemu suku api. Ayahnya kemudian menyuruh Kyoga untuk mengingat, bahwa orang-orang suku api adalah kebanggaan, keturunan dari Tuhan. Dan apabila suatu hari Kyoga menjadi penerus kepala suku api, maka eksistensinya akan menyamai Raja Hiryu. Mendengar bahwa darah Raja Hiryu mengalir dalam tubuhnya, membuat Kyoga sangat senang, dan berpikir bahwa suatu hari dia akan menjadi seperti Raja Hiryu. Orang dalam legenda empat naga, orang yang memimpin semuanya, itulah Raja Hiryu menurut Kyoga. Kembali ke masa sekarang, salah satu tentara suku api melaporkan kepada Kyoga, bahwa persiapan senjata dan tentara sudah selesai. Kyoga pun mengerti, dan dalam hatinya dia berpikir bahwa warga suku api adalah keturunan dari Tuhan, sedangkan kepala suku api adalah bagian dari Raja Hiryu. Ayahnya mempercayakan kastil Saika padanya sebagai penerus kepala suku api, sehingga itu menjadi alasan, kalau sekarang waktunya dia harus pergi mengikuti Raja Hiryu, jalan kebijakan, tegas dan dengan kebanggaan seperti Raja Hiryu. Di tempat Taijun berada, salah satu tentara suku api memanggilnya dan mengatakan bahwa makanan sudah siap. Taijun pun hanya menjawab baik, dan menyuruh tentara tersebut memberikan makanan itu, kepada warga desa yang lebih membutuhkan. Walaupun di saat itu juga perut Taijun berbunyi, tapi dia menghiraukannya dan bilang bahwa dia harus ke gunung, banyak yang harus dikerjakan, sehingga dia tidak bisa istirahat. Beberapa saat kemudian, ladang yang dibangun Taijun akhirnya selesai. Dia lalu berencana menyiram ladang tersebut setelah ini, dan menyuruh salah satu tentara suku api untuk meminta biji-biji segar dari Saika. Tapi sebelum ucapan Taijun selesai, mereka dikagetkan dengan kedatangan sekumpulan tentara Provinsi Sen ke desa tersebut. Taijun yang melihat bendera Provinsi Sen, bertanya-tanya kenapa bisa ada kerajaan Kai di sini, dan apa mereka datang untuk Koga. Warga desa pun berhamburan melarikan diri dari tempat tersebut. Tentara suku api juga meminta Taijun untuk kembali ke kastil Saika. Mendengar itu, awalnya Taijun berpikir bahwa dia harus cepat kembali ke Saika, tempat di mana ayah dan kakaknya berada. Namun mengingat akan perkataan Yona yang mengandalkannya, dia pun memberanikan diri untuk melindungi warga desa. Dengan tekad yang kuat, Taijun hanya berpikir bahwa dia harus melindungi rakyat suku api. Melihat tentara kerajaan Kai yang terus maju ke arah ladang yang sudah dia bangun, Taijun pun berlari untuk menghentikan tentara tersebut. Di hadapan para tentara kerajaan Kai, dia berdiri dengan memegang sebuah cangkul di atas bahunya. Taijun mengatakan bahwa dia tidak akan mengizinkan para tentara itu menginjak-injak ladang, yang merupakan penghidupan warga desa di sana. Para tentara kerajaan Kai tidak mempedulikannya, dan mencoba untuk tetap maju, tapi dengan cepat Taijun mengayunkan cangkulnya untuk menghalangi tentara tersebut lewat. Salah satu tentara kerajaan Kai mengancam akan membunuh Taijun, jika dia tidak mau menyingkir. Namun Taijun tetap menolak dan mengatakan, bahwa beberapa orang yang berbeda, telah mempercayakan tanah dan warga desa kepadanya. Kecuali orang itu mengizinkan, maka tak ada yang bisa menyingkirkannya dari tempat tersebut. Tentara kerajaan Kai tersebut pun menanggapi, bahwa menghalangi jalan Lee Hazard adalah perlakuan yang tak sopan. Mendengar nama Lee Hazard, membuat Taijun terkejut, dan kemudian tentara itu mengayunkan pedang ke arah Taijun. Untungnya salah satu pengawal Taijun, yaitu Houkji, dengan tepat waktu menangkis serangan tentara kerajaan Kai tersebut. Melihat itu, para tentara suku api yang lainnya pun maju untuk melindungi Taijun.
Lee Hazard pun muncul, dan menyuruh para tentaranya untuk menghancurkan semua petani yang menghalangi mereka. Salah satu tentara suku api meminta Tai Jun untuk menyelamatkan diri, tapi mendengar nama Tai Jun disebut, membuat Lee Hazard menatap Tai Jun, dan menanyakan apa benar dia adalah kan Tai Jun. Tai Jun pun membenarkan hal itu, dan membuat Lee Hazard tidak jadi maju melewati ladang maupun desa tersebut. Dia mengatakan kepada Tai Jun bahwa dia akan pergi melalui jalan lain. Tai Jun yang tidak mengerti akan apa yang terjadi, mencoba menanyakan maksud Lee Hazard, tetapi Lee Hazard hanya mengabaikannya, dan pergi menjauh dari pandangan Tai Jun. Setelah kepergian Lee Hazard dan pasukannya, para tentara suku api menyarankan agar Tai Jun kembali ke Saika, namun Tai Jun yang melihat warga desa yang ketakutan, memutuskan untuk tinggal, demi melindungi warga desa tersebut. Tai Jun kemudian menyuruh salah satu pengawalnya untuk mencari informasi mengenai apa yang terjadi. Sementara itu, di tempat Yona, orang-orang di sana membicarakan bahwa pasukan dari Provinsi Sen telah mencapai Benteng Kaso. Mereka pun merasa optimis dikarenakan, jika pasukan Provinsi Sen menang dari tentara yang dipimpin Kan Su Jin, dan sampai di Saika, maka tentara Provinsi Sen akan sangat kelelahan, serta pasukan utama yang dipimpin Kan Kyoga akan melindungi Saika. Kija yang mendengarnya, merasa agak ragu akan hal itu, dan menanyakan pendapat Yun. Dan kemudian, secara tiba-tiba seseorang datang, dan mengatakan bahwa pasukan Provinsi Sen sudah mendekat ke Saika. Hal itu pun, membuat orang-orang tak percaya, bahwa pasukan di gerbang Kaso dan Jenderal Kan Su Jin telah dikalahkan. Hak merasakan keanehan, karena semuanya berjalan sangat cepat. Yun pun berpikir, bahwa kemungkinan pasukan Provinsi Sen terpisah, di mana sebagian tentara Provinsi Sen masih berperang melawan tentara Kan Su Jin, dan sebagian lainnya yang masih punya cukup kekuatan sedang menuju ke Saika. Yun juga mengatakan bahwa, ibu kota Saika akan menjadi medan perang untuk waktu yang lama. Setelah itu, JH yang melihat Yona mencoba menggodanya dengan mengatakan, kalau dia akan membawanya kabur, jika terjadi sesuatu yang berbahaya. Mendengar itu, Hak menanggapinya dengan mengatakan terima kasih, dan dia di dalam perlindungan JH juga, kemudian diikuti oleh Yun dan Zeno yang berkata, bahwa mereka juga. Yona merasa suasana sangat sunyi walaupun para musuh ada di dekat. Yun mengatakan, bahwa saat ini sudah malam, sehingga mereka membuat kemah dan menunggu pagi datang. Di benteng Kastil Saika, Kan Kyoga melihat kemah yang dibangun oleh tentara Provinsi Sen. Dia kemudian menanyakan kabar dari ayahnya. Namun para pasukan di sana belum mendapat kabar apapun. Melihat pasukan Provinsi Sen, Kan Kyoga merasa bahwa ini adalah lelucon, di mana dia mendengar ada 10.000 tentara, tapi yang dia lihat hanya terdapat 2.000 tentara, yang dalam pikiran Kyoga, akan tidak mungkin untuk menembus pertahanan Saika dengan jumlah tersebut. Kyoga pun mengatakan, bahwa tentara Provinsi Sen hanya terlihat seperti tikus kecil dan itu sangat mengecewakan. Sehingga dalam hal tersebut, dia akan menunjukkan kekuatan dari suku api, sebagai keturunan dari Raja Hiryu. Kemudian, saat pagi datang, saat itulah perang akan dimulai. Dan part ke-9 dari season 2 pun selesai.